Sahabat petani walet dimanapun Anda berada ya. Terima kasih telah menonton channel saya dan terima kasih juga atas support dan dukungan selama ini sehingga channel saya bisa terus berkembang ya. Saya akan melanjutkan sharing saya pada video sebelumnya yaitu masih seputaran di tata suara ya. Bagian yang termudah dulu ya kita pahami dulu dan juga pasti teman-teman juga sangat selalu mempercayai bahwa tata suara adalah urutan pertama. Padahal bagi saya tata suara adalah prioritas keempat ya. Oke, saya akan ceritakan atau akan membagikan bagaimana sih tata suara ya yang benar. Sebelumnya sudah diulas di video sebelumnya, yaitu ada beberapa aspek yang berkaitan dengan tata suara ya. Ada sekitar 6 aspek ya, dari player, Twitter maupun suara, instalasi dan lain-lain. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih mengenal suara yang bisa digunakan ya. Pertama yang paling penting adalah suara inap dahulu ya. Suara inap harus benar-benar suara yang teruji ya, terbukti bisa menginapkan burung ya. Saya sampai saat ini masih menggunakan suara yang biasa disebut BJA ya. Padahal suara saya itu sebelum ada BJA sudah ada suara itu ya. Mirip dengan suara BJA. Oke. Saya juga masih kepingin mencari suara inap yang lebih bagus ya, lebih bagus dari suara yang saya gunakan ya. Karena menurut saya suara inap itu adalah bagian terpenting dari suara. Jika teman-teman ada suara inap yang bagus ya, dan memang benar-benar ini boleh sharingkan ke saya apa suara tersebut, harganya berapa. Tapi dengan catatan ya suara yang benar-benar teruji ya. Saya nggak mau menggunakan suara yang masih editan baru dan belum terbukti. Oke, keduanya suara panggil ya. Suara panggil itu ya, untuk musim-musim beberapa petani itu membedakan musim berdasarkan suara. Namun saya jarang sekali mengganti suara. Menurut saya jika suara tersebut sudah bagus bisa digunakan, maka saya tidak mengganti suara, tidak suka mengganti suara. Kecuali pada gedung-gedung baru yang perkembangan kurang bagus dan gedungnya berdekatan dengan gedung-gedung saya lainnya. Sehingga saya sulit memilih suara. Saya tidak ingin menggunakan suara yang sama dengan gedung yang lainnya ya. Itu biasanya. Makanya saya biasanya suka membuat suara, memilih suara yang bagus dan dikelola ulang ya, sehingga menghasilkan suara yang menurut saya bisa digunakan. Namun itu prosesnya lama, bisa memakan waktu berbulan-bulan ya untuk membuktikan bahwa suara tersebut bisa digunakan apa tidak. Suara panggil sebenarnya nggak mesti suara yang bagus-bagus ya. Salah satu teman saya, petani walet yang sukses ya, yang bisa panen puluhan kilo, dia justru menggunakan suara yang slow respon ya, jarang sekali responnya. Tetapi burung begitu datang mau masuk ke dalam ya. Salah satu mengenal suara yang bagus adalah jangan melihat burung itu ramai di luar, tapi dia nggak mau masuk. Ya. Suara tersebut sebenarnya nggak bagus digunakan. Hanya kelihatannya ramai burungnya, tetapi sebenarnya tidak begitu bagus digunakan di gedung ya. Suara yang slow aja tapi burung mau datang dan mau masuk ke dalam itu adalah suara panggil yang bisa digunakan. Oke, sekarang kalau kita menggunakan suara yang sudah teruji tapi nggak respon di gedung, bagaimana persoalannya? Pada saat burung respon, kita harus bisa membedakan apakah burung itu adalah burung yang sudah menetap di gedung kita atau burung yang baru datang, burung dewasa atau burung anakan ya. Burung dewasa yang sudah menetap di gedung kita itu dia biasanya keluar masuknya lancar ya. Gaya terbangnya gaya terbang dewasa ya. Itu burung yang sudah menetap. Terus kalau burung dewasa orang lain datang, sebenarnya itu nggak perlu diharap ya. Jarang, kecil sekali kemungkinan dia akan menginap di gedung kita, walaupun burung tersebut suka untuk bermain di gedung kita. Lantas yang bagus yang seperti apa? Burung anakan ya. Burung anakan yang main di LMB dan mau masuk, gaya terbangnya masih tidak begitu lancar. Kepakan sayapnya terlihat ya. Dia seperti agak takut-takut dan kepakannya belum begitu lancar ya. Perkiraan saya bulan Juli, awal Juli ya, akan banyak burung yang respon, yaitu burung anakan. Kemarin saya lihat di gedung banyak anakan burung yang sudah dalam 1 minggu 2 minggu ke depan siap terbang ya. Artinya di gedung-gedung yang lain juga pasti sama seperti itu. Pada saat burung tersebut terbang,
maka peluang bagi gedung-gedung lainnya untuk menarik anak burung. Begitu juga dengan gedung kita. Oke, bagaimana settingan yang benar ya? Settingan suara yang benar itu gini. Suara panggil terutama suara panggil ya. Kalau Anda ingin respon adalah suara panggil. Burung kalau mainnya responnya jauh ya. Responnya jauh itu berarti suaranya terlalu besar. Jika semakin besar lagi burungnya justru nggak respon. Ya, itu suara panggil settingan suaranya. Terus kalau burungnya bermain sudah dekat tapi agak liar, itu masih terlalu besar, belum pas. Jika burung bermainnya liar, keluar masuknya dan terbangnya liar, itu settingan tidak jinak. Burung mungkin dia agak gelisah, agak agresif ya. Settinglah hingga suara itu membuat burung mainnya santai, ya, santai dan sangat dekat dengan LMB. Ya. Terlalu kecil juga nggak boleh ya. Dia santai dan kalau bisa burung yang datang itu tidak berputar lama lagi di luar, dia langsung masuk ke dalam. Itulah adalah settingan yang paling baik ya. Penggunaan Twitter juga penting ya. Suara juga harus menyesuaikan dengan Twitter yang kita gunakan. Jika Twitter yang tidak sesuai, biarpun Anda setting seperti apapun, justru burungnya jauh. Ada Twitter tertentu yang justru mengusir burung ya. Tapi saya bukan penjual Twitter ya. Saya hanya kadang-kadang membantu atau menyaringkan Twitter yang saya gunakan yang cocok, yang seperti apa, itu yang saya sampaikan ya. Sebenarnya saya bukan penjual Twitter, bukan juga penjual suara, bukan juga penjual player ya. Nah, namun kadang teman-teman ada yang meminta saya untuk merekomendasikan, ya saya rekomendasikan. Oke, Twitter Inap sama seperti yang saya gunakan sebelumnya, tapi settingannya ya setiap Twitter penggunanya berbeda-beda, formasinya berbeda-beda, jarak berbeda-beda. Settingan suara Inap itu kalau terlalu keras juga nggak boleh, terlalu kecil juga nggak boleh, tergantung lingkungan ya. Kalau terlalu keras ya burung cenderung dia tidak mau buat sarang ya, cenderung tidak mau buat sarang dan juga kadang agak sulit menginapkan burung. Ada teman yang tanya saya, burungnya ramai tapi nggak mau, perkembangan sarangnya sangat lambat. Nah, begitu kita lihat ternyata Twitternya terlalu banyak seperti anggur di dalam gedungnya. Akhirnya kita minta untuk dikurangi. Karena penggunaan Twitter dia juga menggunakan Twitter yang bunyi keluarnya cukup keras ya, sehingga kalau terlalu padat ya juga nggak boleh. Burung menjadi bising ya. Penyetelan suara inap ya dan tarik itu cenderung harus lebih baik dibanding suara panggil. Itu yang kenapa burung bisa masuk dan dia akan lebih betah di dalam ketimbang di luar. Burung yang main ramai di luar itu justru ada tanda-tanda yang kurang bagus ya. Oke, Anda selalu berpikir bahwa di LMB dipenuhi dengan burung itu adalah hal yang bagus ya. Tapi menurut beberapa petani profesional yang sudah senior, mereka tidak kepingin burungnya ramai di luar ya. Saya juga udah sering lihat ya gedung-gedung yang ramai burungnya, sarangnya, tapi memang respon burungnya sedikit ya. Anda kalau mau buat respon ya gampang, saya ahlinya ya. Nah, kalau untuk membuat respon setelah aja suara sebagus mungkin dia akan respon ya. Tapi jaminan nginap harus dicocokkan dengan kondisi lainnya ya. Tata ruang, tata ini kalau nginap sedikit banyak sedikit pasti bisa walaupun tata ruangnya nggak bagus ya. Oke. Mungkin itu yang saya sharingkan ya untuk bagaimana sih mengenali suara, bagaimana sih penyetingannya. Settingan suara inap gambarannya begini ya. Karena beda perangkat, beda penyetingan ya. Saya hanya memberikan gambaran. Suara terkecil masih kedengaran ya. Suara terkecil masih kedengaran, suara terkerasnya tidak terlalu menusuk, tidak sangat menusuk. Itu udah settingan yang sudah pas ya. Satu lagi tadi, kalau bagaimana sih membuat suara panggil itu bisa merambat jauh? Ya, itu ada dua tombol, high dan low itu adalah settingan untuk merambat suara berapa jauh ya. Bagaimana juga menghasilkan suara yang anakan itu lebih kuat atau suara burung dewasanya lebih kuat. Di dua tombol itu untuk menyetingnya. Suara panggil ya, saya tambahkan sedikit suara panggil ya untuk menginapkan burung. Sebaiknya ada kandungan untuk menarik anakan ya, burung anakan. Ada suara anak dalam kandungan suara panggil, itu adalah suara yang bisa digunakan ya. Tapi kalau suara yang mengandung unsur-unsur minta tolong yang seperti saya bahas di video sebelumnya, sebaiknya jangan pernah digunakan ya. Oke, sekian dulu sharing saya tentang suara ya, di seputaran suara ya. Video selanjutnya saya akan sharingkan tentang bagaimana sih mengidentifikasi
tata ruang apakah bermasalah atau tidak dengan melihat jumlah sarang dan posisi jumlah sarang dan bentuk sarang ya. Oke, sekian dulu. Semoga sharing saya bisa bermanfaat untuk Anda ya. Anda bisa lihat ya dari tadi di belakang saya tetap sangat banyak burung walet yang bermain-main ya. Kenapa tempat ini sangat bagus untuk dibangun gedung walet? Ya karena memang populasi cukup baik. Salah satu syarat untuk kesuksesan gedung walet adalah populasi ya. Sekian dan terima kasih. Sukses untuk Anda semua.